Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kita untuk asam basa yang selanjutnya, yaitu larutan penyangga. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian dari larutan penyangga. Pengertian dari larutan penyangga ini sendiri merupakan, larutan penyangga ini biasa kita sebut dengan larutan buffer atau larutan penyangga. Pengertiannya yaitu merupakan larutan yang dapat mempertahankan nilai pH pada kisarannya. Nah, maksudnya seperti gambar berikut ini. Kita lihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar yang pertama, kita punya larutan yang bukan merupakan larutan buffer atau bukan larutan penyangga, yaitu berupa H2O. Dan larutan yang di sampingnya merupakan buffer dengan pH sama dengan 7. Nah, kemudian kedua larutan ini ditambahkan dengan sejumlah mol asam klorida. Pada larutan yang bukan merupakan larutan buffer, saat ditambahkan dengan asam klorida, maka pH-nya akan turun drastis dari semula yang memiliki pH 7 menjadi pH 3. Sedangkan pada larutan buffer dengan pH 7 ketika ditambahkan dengan sejumlah HCl, maka dia akan turun, tetapi turunnya tidak drastis. Jadi misal dari 7 menjadi 6,9, tidak sampai turun drastis dari 7 menjadi 3 seperti larutan sebelumnya. Contoh berikutnya ada larutan buffer atau penyangga basa. Jika ditambah dengan basa, misalnya ini ada air atau bisa disebut dengan bukan larutan buffer dengan pH sama dengan 7, saat ditambahkan dengan basa NaOH, maka nilai pH-nya akan naik drastis menjadi sekitar 11, dari 7 menjadi 11. Sedangkan pada larutan buffer dengan pH 7 ketika ditambahkan dengan NaOH, maka pH-nya akan sedikit naik dari 7,0 menjadi 7,1. Nah, seperti inilah beda dari larutan penyangga dan bukan larutan penyangga. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis larutan buffer atau larutan penyangga. Larutan berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan yang bersifat asam dan yang bersifat basa. Begitu pula dengan larutan buffer. Larutan buffer juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada buffer asam atau penyangga asam, dan ada buffer basa. Untuk buffer asam ini disusun oleh asam lemah ditambah garamnya. Nah, garam ini bisa sebagai basa konjugasi dari asam lemah yang dipakai. Contohnya adalah
Contoh, kita punya asam lemah CH3COOH ditambah dengan garamnya yaitu CH3COONA. Inilah yang kita sebut dengan larutan buffer. Dan contoh yang kedua, CH3COOH ditambah dengan basa konjugasinya. Basa konjugasi dari CH3COOH adalah CH3CO-. Ini adalah contoh untuk buffer asam. Dan yang kedua adalah buffer basa. Buffer basa artinya buffer basa ini terdiri dari basa lemah ditambah dengan garamnya atau asam konjugasinya. Contoh dari buffer basa yaitu yang pertama, misal kita punya basa NH4OH. Nah, nanti garamnya bisa kita pakai NH4Cl. Kemudian yang kedua, jika kita punya basa NH3, maka nanti asam konjugasinya kita gunakan yaitu NH4+. Inilah contoh dari buffer asam dan buffer basa. Selanjutnya, untuk mengukur derajat keasaman atau pH dari larutan buffer, ini berhubungan langsung dengan sifat dari larutan penyangga atau buffer itu sendiri. Karena tadi ada dua jenis larutan penyangga, yaitu penyangga atau buffer asam dan penyangga atau buffer basa. Jadi derajat keasamannya juga dibedakan berdasarkan zat-zat pembentuknya. Yang pertama, untuk mengukur derajat keasaman dari buffer asam. Perlu diingat, yang bersifat asam yang diukur itu selalu konsentrasi H+. Nah, untuk buffer asam, rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan nilai konstanta asam lemah dikalikan mol asam dibagi dengan mol garamnya. Sedangkan untuk buffer basa, ingat, yang bersifat basa ini akan kita hitung konsentrasi dari OH-. Konsentrasi OH- untuk buffer basa yaitu konstanta basa lemah dikali mol basa dibagi dengan mol garamnya. Oke, untuk lebih memahami, kita lanjutkan dengan contoh soal. Oke, anak-anak, selanjutnya kita
mencoba untuk mengerjakan contoh soal menentukan derajat keasaman dari larutan buffer. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Jika 400 ml larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,5 molar dicampur dengan 100 ml larutan CH3COONA 0,5 molar, maka pH larutan yang terjadi adalah, jadi misal ini adalah ada campuran antara CH3COOH dengan konsentrasi 0,5 molar dan volumenya adalah 400 ml. Jika diketahui konsentrasi dan volume, kita langsung mencari mol dari CH3COOH. Molnya adalah konsentrasi dikali volume, yaitu 0,5 dikali 400. Jadinya adalah 200 milimol. Karena ini adalah mililiter, maka molnya menjadi milimol. Kemudian terdapat juga CH3COONA dengan konsentrasi 0,5 molar dan volumenya adalah 100 ml. Di sini bisa kita tentukan jumlah molnya, yaitu 0,5 dikali 100, yaitu sebesar 50 milimol. Nah, yang diketahui yang lain adalah nilai Ka dari CH3COOH itu sebesar 10 pangkat min 5. Nah, dari sini kita ketahui bahwa CH3COOH ini adalah bersifat asam dan CH3CONA adalah garamnya. Maka jika ada campuran antara asam dan garam, maka campuran tersebut akan bersifat sebagai buffer asam atau penyangga asam. Nah, karena dia bersifat asam, maka untuk menentukan nilai pH kita gunakan konsentrasi H+. Konsentrasi H+ untuk penyangga asam yaitu Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garamnya. Maka hasilnya adalah Ka sebesar 10 pangkat min 5 dikali mol dari CH3COOH dibagi dari mol CH3COONA. Maka konsentrasi H+-nya yaitu 10 pangkat min 5 dikali mol CH3COOH sebesar 200 milimol. Sedangkan mol dari CH3CONA adalah 50. Maka konsentrasi H+-nya yaitu 200 bagi 50, 4. Maka konsentrasi H+-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Dari sini kita tentukan nilai pH. pH sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 5 atau 5 min log 4. Nah, inilah pH dari larutan penyangga asam yang kita cari. Contoh soal berikutnya yaitu jika ke dalam 200 ml NH3 sebesar 0,2 molar, di sini ada 200 ml larutan NH3 0,2 molar dicampurkan pada NH4Cl dengan volume dan konsentrasi yang sama. Maka pH larutan yang terjadi adalah
Ini diketahui lagi ada Kb dari NH3 itu sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi ini nanti kita tulis dulu masing-masing zat yang bereaksi. Yang pertama ada NH3 0,2 molar sebanyak 200 ml. Maka nanti kita dapatkan jumlah molnya sama dengan 0,2 kali 200 berarti 40 milimol. Kemudian ada NH4Cl dengan konsentrasi dan volume yang sama, berarti ini konsentrasinya 0,2 molar, volumenya 200 ml. Maka kita dapatkan jumlah mol juga sebanyak 40 milimol. Nah, di sini NH3 ini bersifat sebagai basa lemah. Sedangkan NH4Cl ini adalah garam dari NH3. Maka saat basa lemah ditambah dengan garam, ini akan menghasilkan larutan penyangga atau buffer basah. Karena dia bersifat basah, maka nanti yang dihitung itu adalah nilai konsentrasi OH- untuk menentukan nilai pH-nya. Nanti konsentrasi OH- dari larutan penyangga yang kita dapat yaitu Kb dikali mol basah lemahnya dibagi dengan mol garam. Di mana Kb-nya sebesar 10 pangkat min 5 dikali mol dari basa yaitu NH3 dibagi dengan mol garamnya yaitu mol dari NH4Cl. Sehingga kita dapatkan nilai OH- sebesar 10 pangkat min 5 dikali 40 milimol milik NH3 dibagi jumlah mol NH4Cl yaitu 40 milimol. Sehingga kita dapatkan konsentrasi OH- sebesar 10 pangkat min 5. Dari nilai OH- kita dapatkan nilai pOH. Jadi jangan langsung pH. Dari OH- itu pOH dulu. pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log konsentrasi OH-nya sebesar 10 pangkat min 5 sehingga pOH-nya adalah 5. Dari pOH baru kita menghitung nilai pH. pH itu sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 5. Maka nilai pH-nya adalah 9. Berikutnya yaitu jika 50 ml HCl 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml NH3 0,3 molar dengan nilai Kb dari NH3 adalah 10 pangkat min 5, maka pH larutan yang terjadi adalah di sini berarti kita memiliki dua zat yaitu HCl dan NH3. Oke, kita hitung masing-masing mol dari HCl dan NH3. Mol HCl itu sama dengan konsentrasi HCl yaitu sebesar 0,1 molar dikali volume HCl yaitu 50 ml. Maka mol HCl-nya adalah sebesar 5 milimol. Kemudian ditambahkan dengan molnya NH3, di mana NH3 memiliki konsentrasi 0,3 molar dikalikan dengan 50 ml. Maka
jumlah mol totalnya dari NH3 adalah sebesar 15 milimol. Di sini NaCl ini merupakan asam kuat. Sedangkan NH3 karena dia memiliki Kb, maka dia bertindak sebagai basa lemah. Berarti ini tidak bisa langsung kita tentukan jumlah H+-nya. Maka kita harus reaksikan terlebih dahulu antara HCl dan NH3. Jadi di sini ada HCl ditambah dengan NH3, ini akan menghasilkan garam NH4Cl. Mula-mula reaksi sisa. HCl mula-mula sebesar 5 milimol. NH3 sebesar 15 milimol. Maka NH4Cl yang untuk tahap pertama belum terbentuk. Dari sini kita cari reaksi pembatasnya. Reaksi pembatasnya kita cari dari jumlah mol dibagi koefisien yang paling kecil. Jumlah mol HCl 5, koefisiennya 1, jadi 5. Kemudian NH3 jumlah molnya 15. NH3 koefisiennya 1, maka 15. Dari 5 dan 15 yang paling kecil adalah 5. Maka reaksi pembatasnya adalah milik HCl. Jadi nanti HCl pada akhir reaksi harus habis. Maka sisanya HCl harus 0. Supaya HCl ini sisa 0, maka yang bereaksi adalah sebanyak 5 milimol. Kemudian untuk NH3, ingat pada tahap reaksi jumlah mol itu sama atau sebanding dengan perbandingan koefisien. HCl memiliki koefisien 1. NH3 koefisiennya 1. Maka jumlah mol untuk NH3 yaitu 1:1. Maka kalau HCl jumlah molnya 5, NH3 jumlah molnya juga 5. NH4Cl yang dibentuk juga 5. Maka pada keadaan sisa, NH3 bersisa 10 milimol. Dan NH4Cl terdapat 5 milimol. Oke, dari sini maka pada akhir reaksi kita dapatkan jumlah mol dari NH3 ini sebesar 10 milimol. Kita ketahui NH3 ini adalah basa lemah. Kemudian kita punya NH4Cl sebesar 5 milimol. NH4Cl ini adalah garam. Nah, dari campuran antara basa lemah plus garam pada akhir reaksi, maka dapat disimpulkan pada akhir reaksi itu terbentuk larutan buffer atau larutan penyangga yang bersifat basa. Karena larutan penyangganya ini bersifat basa, maka yang kita ukur untuk menentukan pH adalah konsentrasi dari OH-. Rumusnya yaitu Kb dikali mol basa, basanya adalah NH3, berarti molnya NH3 dibagi dengan mol garamnya, yaitu mol dari NH4Cl. Sehingga OH-nya sama dengan Kb yaitu 10⁻⁵ dikali mol NH3-nya adalah 10 milimol. Sedangkan mol NH4Cl-nya adalah 5 milimol. Maka kita dapatkan konsentrasi OH- sebesar 2 dikali 10⁻⁵. Dari sini kita tentukan nilai pOH-nya. Nilai pOH sama dengan
min log 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 2. Atau nih, karena kita mau cari nilai pH, maka pH-nya sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 min 5 min log 2 sama dengan 9 plus log 2, seperti ini. Selanjutnya, contoh dari larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari antara lain ada pada beberapa peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada pada shampoo. Kemudian, larutan penyangga juga terdapat pada obat tetes mata. Serta larutan penyangga juga dapat terdapat pada cairan infus. Cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan tentang larutan penyangga. Silakan dikerjakan soal-soal yang saya berikan pada Google Classroom. Sampai jumpa kembali, selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.